Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, adik-adik yang sudah mau bergabung, sudah mau diganggu waktu istirahatnya untuk mendengarkan materi kuliah perdana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, saya share materinya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Untuk satu semester ke depan, kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dipandu oleh saya, Lydia De Vega Bahar. Yang pertama, kita akan bahas mengenai kontrak belajar. Jam masuk kuliah itu jam 11.40. Kemudian toleransi keterlambatan itu 15 menit. Jadi kalau lewat 15 menit, jadi sebelum 15 menit kita sudah harus ada di dalam ruangan. Kemudian berpakaian rapi, tidak memakai kaos oblong. Kemudian tidak menitip absen pada teman. Jadi kalau ada temannya yang mau titip absen, jangan diabsenkan. Kemudian kemudian HP harus di silent. Kalau ada panggilan yang mendadak atau penting menurut adik-adik, bisa diangkat, yang penting tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Kemudian sistem penilaiannya itu kehadiran minimal 80%. Jadi kehadiran di sini yang paling tinggi penilaiannya, karena kehadiran itu sangat penting dalam mengumpulkan nilai. Kemudian tugas 30%, partisipasi 30%, partisipasi maksudnya ini dalam diskusi nanti. Kemudian ujian mid semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Ujian akhir dan mid semester itu persennya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kehadiran tugas dan partisipasi, karena menurut saya yang paling penting itu dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Karena tidak diminta-minta atau tidak bisa dipungkiri, mungkin saja pada saat ujian mid semester atau ujian akhir nanti itu ada yang sakit atau yang berhalangan hadir. Makanya itu sangat merugikan, menurut saya sangat merugikan untuk mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya, ini ada bobot penilaiannya untuk sementara, karena saya juga belum terima dari fakultas bagaimana, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Nilai E itu di atas 0, nilai D itu lebih besar atau sama dengan 21, C itu lebih besar atau sama dengan 41, kemudian D itu lebih besar atau sama dengan 61, dan A itu lebih besar atau sama dengan 81. Tapi saya yakin adik-adik di sini semuanya pasti dapat nilai A, karena sudah belajar PKN itu dari SD sampai sekarang. Jadi pasti sudah, sebagian besarnya sudah paham tentang materi PKN.
Kemudian kita bahas garis besarnya dulu. Mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya-tanya kenapa sampai sekarang, sampai kita kuliah masih belajar pendidikan kewarganegaraan. Sementara dari SD sampai SMA kita sudah belajar. Kenapa masih pada saat kuliah itu kita masih belajar, sementara yang kita maui pada saat kuliah itu pelajarannya sudah menjurus ke jurusan yang kita inginkan. Nah, ini itu berdasarkan peraturan pemerintah, Undang-Undang Nomor 20/2003 yang menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Kurikulum perguruan tinggi juga wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Jadi sampai kuliah itu kita tetap harus belajar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membuat peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu sebagai sumber nilai dan pedoman dalam mengembangkan dan penyelenggaraan program studi. Yang kedua, mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi selanjutnya yaitu membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, menumbuhkan rasa kebangsaan cinta tanah air, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan bermoral. Kemudian alasan mendasar kuliah kewarganegaraan itu yang pertama, Indonesia adalah negara besar. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan. Yang ketiga, Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, Indonesia adalah negara multikultural. Dan selanjutnya, Indonesia adalah negara kesatuan. Kemudian tujuan pendidikan kewarganegaraan itu memberi pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan warga negara dengan negara serta pendidikan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan khususnya agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, demokratis, serta ikhlas sebagai WNI yang terdidik dan bertanggung jawab. Kemudian agar mahasiswa memahami masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Kemudian agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai perjuangan cinta tanah air dan rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Kemudian materi yang akan kita bahas itu ada 9. Yang pertama itu ideologi Pancasila, yang kedua itu konstitusi, yang ketiga itu NKRI dan otonomi daerah, yang keempat itu hak dan kewajiban warga negara, yang kelima itu identitas nasional, yang keenam itu demokrasi, yang ketujuh hak asasi manusia, yang kedelapan itu geopolitik atau wawasan Nusantara, dan yang kesembilan itu geostrategi atau ketahanan nasional. Kemudian saya akan bahas tentang RPS-nya atau rencana pembelajaran semester. Sudah kelihatan RPS-nya, rencana pembelajaran semester? Sudah, Bu, sudah. Oke. Dalam satu semester ini kita akan membahas tentang 9 pokok bahasan yang tadi. Nah, untuk satu pokok bahasan itu ada yang 4 kali pertemuan, ada yang 3 kali pertemuan. Dan dalam satu pokok bahasan itu selalu ada tugasnya. Karena tugas di sini memiliki presentasi yang tinggi dalam nilai akhir nanti. Lebih tinggi dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Serta kehadiran juga lebih tinggi.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman. Ini kuliah semester berapa ya, Bang? Ini kuliah semester yang pertama. Cuma 4 orang yang hadir di Iya, semester 1. Iya. tunggu di. Nah, oke, baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oh, kalau begitu saya Tidak absen ada. satu-satu sebagai perkenalan, karena saya tadi sudah menyebutkan nama saya. Besek Lista Musrida, Adiknya Fitra Ramadan, Hadir, Bu. Muhammad Ardiansyah. Hadir, Bang. Jadi untuk pertemuan pertama ini cuma 3 orang yang hadir, dan yang tidak hadir itu ada 7 orang. Dedi Rizaldi, Muslik Sabir, Rahmat Ilahi, Rahmat Hidayat, Bese Hasna, dan Andi Muhammad Reza. Betul? Iya, 6 orang, Bang. Oh ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk menghemat kuota juga, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung WA ke saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.